Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Neputu Silvi Hutari dari kelas 5A Manajemen Bisnis Wariwisata, nomor absen 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai bab 7 terkait pengendalian pembelian dan stok. Adapun capaian pembelajaran pada bab ini yang akan saya bahas, yang pertama yaitu menjelaskan pengendalian, operasional penerimaan, dan pengeluaran material. Pengendalian persediaan merupakan upaya dalam penyediaan sumber daya atau barang-barang yang diperlukan untuk proses produksi. Secara umum, setiap penerimaan barang wajib dibuatkan sebuah laporan penerimaan barang yang menandakan bahwa pihak penerima barang benar-benar menerima barang tersebut. Pada saat menerima barang, pihak yang menerima barang harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan yang pertama yaitu apakah barang yang diterima benar-benar merupakan pesanan dari perusahaan dari segi kualitas dan juga kuantitas. Dan yang kedua yaitu apakah barang yang diterima sudah disetujui oleh pihak terkait. Nah, berikut adalah saya memberikan contoh operasi penerimaan barang di sebuah hotel bernama Le Grande Hotel Bali. Yang pertama yaitu form purchasing order yang diisi oleh supervisor kitchen di setiap departemen berdasarkan stok minimum. Kemudian dikirim ke bagian purchasing departemen setelah ditandatangani oleh executive chef. Kemudian setelah diterima oleh departemen purchase, form PO ini diisi dengan harga barang yang akan dibeli dan diambil dari harga pemasok. Nah, setelah form PO ini dilengkapi dengan daftar harga, lalu diperiksa kembali oleh manajer departemen purchase. Form PO ini juga harus diisi dengan tanda tangan pengawas keuangan, direktur keuangan, dan juga manajer umum. Nah, setelah memenuhi syarat, departemen purchase akan memproses form PO ini agar dapat melakukan pembelian. Setelah melakukan pemesanan pada supplier, barang akan segera dikirim bersamaan dengan PO yang telah diterima oleh supplier. Nah, kemudian barang akan diterima oleh receiving department dan dilakukan pemeriksaan kualitas barang dan mencocokkan sesuai dengan data yang ada di form PO. Jika terjadi kelangkaan barang, maka departemen receiving akan melapor agar dibelikan oleh departemen purchase di toko terdekat. Lalu, sumber pengeluaran persediaan dikarenakan oleh faktor penjualan, pemberian bonus, dan juga pemberian contoh barang. Pengeluaran barang dari bagian gudang hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dan juga persetujuan secara tertulis dari pihak yang berwenang. Nah, jika tidak ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, bagian gudang tidak boleh mengeluarkan barang yang ada di gudang. Contoh perintah pengeluaran barang dapat berupa dokumen seperti surat jalan, delivery order, memo retur pembelian, dan sebagainya. Lalu, contoh operasi pengeluaran barang di Hotel Le Grande Bali yaitu setiap departemen yang memerlukan barang dan melakukan pengorderan ke bagian gudang harus membawa store requisition, harus mengisi barang-barang yang diminta tersebut ke dalam format store requisition. Jika store requisition tersebut sudah diisi, maka store requisition tersebut akan diserahkan ke petugas storekeeper dan selanjutnya petugas gudang storekeeper akan mengeluarkan barang-barang yang diminta dari outlet berdasarkan sistem FIFO atau first in first out, yang berarti pertama masuk, pertama keluar, yang berarti persediaan yang pertama kali masuklah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang akan dijual atau dikeluarkan. Pembahasan yang kedua yaitu menghitung dan menjelaskan pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah suatu proses yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan operasional perusahaan yang bertujuan untuk perencanaan sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan, serta melakukan perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,
sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya operasional. Contoh perhitungannya yaitu Waterfall Restaurant pada tahun yang akan datang membutuhkan 200.000 unit, harga bahan baku per unitnya adalah Rp10.000. Biaya pesan untuk tiap kali melakukan pemesanan yaitu sebesar Rp25.000, sedangkan biaya pemesanannya yaitu 25%. Lalu bagaimana cara menentukan EOQ-nya? Nah, diketahui S yaitu Rp25.000 dan D yaitu Rp200.000, lalu H yaitu Rp10.000 dikali 25%. Cara menjawabnya yaitu EOQ sama dengan akar 2SD dibagi per H. Maka akar 2 dikali 25.000 dikali 200.000 dibagi 10.000 dikali 25%. Maka ditemukan akar 144 juta, yang dimana hasilnya yaitu 12.000. Jadi, pembelian yang paling optimal yaitu sebanyak 12.000 unit. Lalu untuk pembahasan yang terakhir yaitu terkait pengendalian personalia. Pengendalian personalia merupakan suatu kegiatan dalam mengelola sumber daya manusia pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan administratif yang mengatur suatu hubungan industrial antara perusahaan dengan karyawannya. Terdapat dua jenis pengendalian personalia, yaitu yang pertama, pengendalian personalia intern, yang merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian intern ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi dan dirancang untuk membantu organisasi di suatu tujuan atau objektif tertentu. Dan yang kedua yaitu pengendalian personalia ekstern. Pengendalian ini merupakan pengendalian yang dilakukan dari luar. Bagian personalia atau human resource akan melakukan people analytic, yaitu proses pengumpulan dan analisa data karyawan yang digunakan untuk analisa regresi, time series, analisa forecasting, dan lain sebagainya. Karena salah satu tugas dari seorang human resource adalah melakukan perekrutan. Contoh dari pengendalian personalia itu sendiri yaitu dalam hal perekrutan karyawan, pemecatan karyawan, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai bab 7. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.